ada sebuah permasalahan tentang makan sahur, yaitu terdapat dua riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat seperti bertentangan. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sendok tersebut sampai dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Ya. Berarti kalau kita lihat dari keterangan hadis di atas, misalnya kita lagi makan sahur, terdengar suara azan, ya, sementara masih tersisa satu sendok nasi dan sedang kita pegang. Apakah satu sendok nasi tersebut kita letakkan, kemudian kita langsung berpuasa, atau diselesaikan? Bagaimana dengan yang masih ada di mulut kita yang sedang dikunyah? Kalau berdasarkan keterangan hadis di atas, maka fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jangan diletakkan. Ya, jangan dibuang, akan tapi selesaikan sampai tuntas. Akan tapi akhwatal iman, hadis di atas seakan-akan bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 187, batasan seseorang diperbolehkan makan dan minum tatkala di malam hari, yaitu sampai terbit fajar. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, tsumma aqimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata kita, terjadi pertentangan antara hadis dengan ayat. Hadis tentang diperbolehkannya kita menyelesaikan makan dan minum atau makan sahur walaupun sudah terdengar azan, sementara masih tersisa di tangan kita, maka selesaikan. Ya. Adapun ayat menunjukkan bahwasanya kondisi apapun tatkala azan sudah dikumandangkan, maka jangan makan dan jangan minum. Sudah selesai. Dan itulah batasannya. Nah, bagaimana cara memahami kedua dalil di atas? Tentunya tatkala kita menemukan dua dalil yang bertentangan, tidak bisa kita fahami dengan akal kita, dengan keterbatasan ilmu kita, maka kita kembalikan ke bagaimana pemahaman para ulama yang mumpuni dalam masalah ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan seseorang untuk melanjutkan makanan atau melanjutkan makannya tatkala terdengar suara azan, itu bukan tanda azan, tanda terbitnya fajar. Karena ditemukan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Dan Nabi mengatakan, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka maksud daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengarkan azan sementara bejana atau sendok yang berisikan makanan masih ada di tangan kalian, maka janganlah kalian letakkan hingga kalian menyelesaikan hajat kalian. Maksudnya di situ adalah azannya Bilal. Jadi azan pertama yang tidak menunjukkan akan datangnya fajar. Ya. Adapun azannya Ibnu Ummi Maktum, maka pada saat itulah berlakulah firman Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Kalau azannya Ibnu Ummi Maktum itu menunjukkan terbitnya fajar, maka pada saat itu berlakulah batasan yang mana seorang hamba diwajibkan untuk menahan diri tatkala terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Maka hal ini perlu kita fahami. Jangan sampai adanya riwayat ya
yang menyebutkan bahwasanya seseorang diperbolehkan melanjutkan makanannya walaupun terdengar azan, akhirnya ini menjadikan alasan dirinya. Ya, misalkan yang di tangan piring, bukan sendok, dihabiskan satu piring nantinya. Ya, belum sempat minum, ternyata dia minumnya sempat minum jus, minum teh, atau minum air putih. Ini dijadikan sebagai alasan-alasan untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kita fahami, dan tentunya hal inilah yang Allah a'lam bishawab sesuai dengan apa yang difahami oleh para ulama. Kalaupun seandainya terjadi keraguan di dalam hati kita, misalkan ini belum terang, mungkin mendapatkan penjelasan ustadz yang lainnya, maka ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da' ma yuribuka ila ma la yarib." Tinggalkan apa yang meragukanmu, ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Kalau saya makan, jangan-jangan batal nih. Sementara belum tenang, belum jelas perkaranya di hadapan kita, mungkin dengan keterbatasan ilmu kita. Maka dalam kondisi tersebut, maka tinggalkan apa yang meragukan. Ya sudah, ya sudah. Mungkin sisa makanan yang ada bisa kita berikan kepada hewan peliharaan kita, entah ayam kah, ya. Jangan kita masuk kepada sesuatu yang meragukan dan ternyata membatalkan, justru ini akan mempengaruhi ibadah kita.